Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Santriwati rahimani wa rahimakumullah. في هذه اللحظة سنتكلم إن شاء الله في القاعدة الثالثة من مادة التوحيد. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara pada tema kaidah yang ketiga dari kaidah dalam memahami tauhid. Kaidah yang ketiga mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang memiliki berbagai bentuk peribadatan. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, nabi, orang-orang soleh, pepohonan, bebatuan, matahari, dan bulan. Mereka semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pandang bulu pada mereka. Pada kaidah yang ketiga ini, penulis menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesembahan mereka bermacam ragam. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah pepohonan, dan macam-macam yang lainnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi mereka sama, yaitu Rasulullah memerangi mereka karena mereka walaupun berbeda-beda sesembahan mereka, namun tetap mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sama walaupun peribadatan mereka yaitu sama-sama berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama menyebutkan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu agamanya sama walaupun tata cara, tujuan, peribadahan, sesembahannya berbeda-beda, tapi pada hakikatnya mereka sama, yaitu sama-sama kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak membedakan ada orang yang menyembah batu diperangi, ada yang menyembah pohon diperangi, ada yang menyembah berhala diperangi, ada yang menyembah para nabi diperangi, ada yang menyembah para soleh, orang-orang soleh juga diperangi. Menyembah batu sama menyembah malaikat sama hukumnya, yaitu berbuat syirik dan kufur. Tidak dibedakan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah." Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah kesyirikan dan din itu hanya milik Allah semata. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka semua. Rasulullah itu berada di kaum yang beribadah bermacam ragam peribadahan. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqatiluhum, perangi mereka secara umum. Sama karena semua mereka itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berbuat kufur. Kemudian di sini dijelaskan dalil penyembahan mereka kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil ini menunjukkan bahwasanya di antara yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menyembah matahari dan bulan. Sehingga disebutkan di dalam ayat ini, wa min ayatihil lail wan naharu wasyams wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan.
Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini, jangan bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan. Ini menunjukkan, larangan ini menunjukkan adanya orang yang sujud kepada matahari dan bulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala terangkan jangan menyembah, jangan sujud kepada matahari dan bulan. Kemudian di antara yang diperangi oleh Rasulullah SAW juga ada yang menyembah para malaikat. Disebutkan di dalam Al-Quran, wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia, Nabi Muhammad, tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sembahan-sembahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kalian untuk menyembah para malaikat dan para nabi. Ini teguran, berarti mereka beribadah kepada para nabi, menjadikan para nabi dan para rasul sebagai sembahan-sembahan, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ada orang yang diperangi oleh Rasulullah SAW karena mereka beribadah kepada malaikat dan juga para nabi. Di antara yang beribadah kepada para nabi misalkan orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menyembah Yesus, menyembah Isa, bahkan menjadikan Isa sebagai Tuhan anak. Maka ini kesyirikan dan kekufuran, sehingga Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang-orang yang melakukan kesyirikan, memerangi kekufuran, apapun bentuk kekufurannya, apapun yang disembah, selama yang disembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan perbuatan syirik. Apapun yang disembah, hukumnya sama. Apapun yang disembah, hukumnya sama. Yang disembah adalah benda mati atau benda hidup, orang soleh, bahkan malaikat, hukumnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaidah yang ketiga, bahwasanya kekufuran itu, kesyirikan itu, apapun yang disembah selain Allah, maka hukumnya sama. Jangan sampai kita bedakan. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW di Makkah, mereka dikatakan syirik karena menyembah kepada berhala, berdoa kepada berhala. Lantas di zaman kita ada yang berdoa kepada orang soleh. Ini tidak berbuat syirik karena bukan berhala tapi orang soleh. Tidak. Selama dia beribadah, berdoa kepada selain Allah, maka dia hukumnya sama, yaitu sama-sama berbuat kesyirikan. Semoga dipahami dan bisa kita renungi sehingga kita terjauh dari segala bentuk kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.